Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut merupakan video pembelajaran mengenai elemen-elemen pendidikan inklusif yang akan dipaparkan oleh kelompok 6 yang beranggotakan Lita Widya, Maulida Rusdiana Zuriyah, Nurul Mila Anggreni, dan Triwahyudi Saleh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulida Rusdiana Zuriyah. Saya akan memaparkan materi yang pertama mengenai kurikulum yang fleksibel. Idealnya, setiap individu siswa memerlukan kurikulum yang berbeda karena setiap manusia adalah unik atau berbeda. Salah satu keunikan menurut teori multiple intelligence yang dicetuskan oleh Profesor Dr. Howard Gardner 1987, seorang psikolog dan ahli pendidikan dari Harvard University. Teori ini tidak hanya mengunggulkan kecerdasan intelligence question semata, namun sebenarnya setiap individu memiliki banyak kecerdasan. Setiap individu memiliki satu atau lebih kecerdasan yang menonjol dalam dirinya. Semua kecerdasan bekerja sama secara unik dalam mengolah dan memproduksi kembali informasi yang dibutuhkan. Setiap individu memiliki satu atau lebih kecerdasan yang menonjol dalam dirinya. Semua kecerdasan bekerja sama secara unik dalam mengolah dan memproduksi kembali informasi yang dibutuhkan. Baiklah, yang berikutnya saya akan memaparkan mengenai model kurikulum diferensiasi. Model kurikulum diferensiasi atau differentiation curriculum bisa diadopsi untuk dijadikan dasar penyusunan kurikulum di sekolah yang menyelenggarakan paradigma pendidikan inklusif. Menurut Subadi, mengemukakan beberapa definisi kurikulum diferensiasi sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum diferensiasi adalah kurikulum yang memberi pengalaman pendidikan yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan intelektual siswa. Yang berikutnya, kurikulum diferensiasi adalah kurikulum yang menantang sesuai dengan kemampuan siswa. Kurikulum yang mempunyai karakter cepat belajar, mampu menyelesaikan problem lebih cepat maupun keunggulan yang lain. Yang berikutnya, kurikulum berdiferensiasi adalah kurikulum nasional dan lokal yang dimodifikasi dengan penekanan pada materi esensial dan dikembangkan melalui sistem 4 eskalasi yang dapat memacu dan mewadahi secara integrasi pengembangan potensi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Mila Anggreni. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang model kurikulum bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Kurikulum dalam pendidikan inklusif hendaknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa tidak dipaksa untuk mengikuti kurikulum. Menurut Tarmansah, dia menjelaskan bahwa hendaknya sekolah yang harus menyesuaikan kurikulum dengan bakat dan potensi yang dimiliki siswa. Dalam pembelajaran inklusif, model kurikulum bagi siswa berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu ada duplikasi kurikulum. Model duplikasi kurikulum adalah model kurikulum untuk siswa berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum dengan tingkat kesulitannya yang sama dengan siswa rata-rata atau reguler. Model kurikulum ini cocok untuk siswa tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunalaras. Alasannya karena peserta didik tersebut tidak mengalami hambatan inteligensi. Namun demikian, perlu memodifikasi proses, yaitu siswa tunanetra menggunakan huruf braille dan tunarungu, tunawicara menggunakan bahasa isyarat dalam penyampaiannya. Yang kedua ada modifikasi kurikulum. Modifikasi kurikulum adalah penggunaan kurikulum siswa rata-rata atau reguler
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan atau potensi siswa berkebutuhan khusus. Modifikasi kurikulum, baik sebagian atau seluruh perangkat kurikulum, mulai dari tujuan, contohnya KD, dan indikator materi, isi kurikulum, proses pembelajaran, maupun bentuk evaluasinya. Tidak semua siswa berkebutuhan khusus memerlukan modifikasi pada seluruh perangkat kurikulum, karena biasanya cenderung hanya memerlukan sebagian modifikasi pada perangkat kurikulum. Yang ketiga, ada substitusi kurikulum. Substitusi kurikulum adalah pergantian beberapa bagian kurikulum siswa rata-rata yang ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara agar bisa menyesuaikan ABK. Model kurikulum ini untuk siswa berkebutuhan khusus dengan melihat situasi dan kondisinya. Jika materi untuk ABK yang ada di kurikulum tidak ada, maka akan dicari solusi yang lain. Yang keempat, ada omisi kurikulum, yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu yang ditiadakan total, karena tidak memungkinkan bagi siswa berkebutuhan khusus untuk dapat berpikir serta dengan anak rata-rata. Menurut salah satu hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, yaitu dua kecenderungan model kurikulum, yaitu kategori ABK yang tidak memiliki hambatan kecerdasan dan kategori ABK yang memiliki hambatan kecerdasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyudi Saleh. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang layanan individual. Layanan individual dalam settingan pendidikan inklusif dimaksudkan jika ada siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara klasikal. Maka siswa tersebut akan dilayani pendidikannya dengan layanan individual atau layanan pendidikan yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak-anak yang paling banyak mendapatkan layanan individual adalah anak yang berkebutuhan khusus atau kategori ABK. Sebenarnya, layanan individual tidak hanya diberlakukan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK permanen saja, namun bisa jadi anak-anak yang sebenarnya tidak berkebutuhan khusus permanen atau ABK temporer. ABK temporer ini adalah anak yang mengalami hambatan belajar, namun sifatnya sementara, dan jika ditangani dengan benar, maka anak tersebut akan mengikuti pembelajaran layaknya anak-anak pada umumnya. Ada 3 bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menurut Dipdiknas tahun 1986. Ketiga bentuk tersebut ialah: yang pertama adalah bentuk kelas biasa. Dalam kelas ini, anak berkebutuhan khusus belajar secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. Cara mengajar dan penilaiannya harus disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Misalnya menggambar, menulis perlu disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra. Yang kedua adalah kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Di kelas ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti layanan khusus untuk mata pelajaran yang tidak bisa diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama anak normal. Yang ketiga adalah bentuk kelas khusus. Bentuk kelas khusus ini juga bisa disebut sebagai keterpaduan lokal atau bangunan, atau keterpaduan yang bersifat sosialisasi. Keterpaduan pada tingkat ini hanya bersifat fisik dan sosial, yang artinya anak berkebutuhan khusus dapat dipadukan dengan kegiatan yang bersifat non-akademik
seperti olahraga, keterampilan, dan juga sosialisasi pada jam istirahat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kita masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu elemen pendidikan inklusi yang ketiga, mengakomodir perbedaan. Berbicara mengenai perbedaan, perbedaan merupakan sesuatu yang kodrati. Perbedaan dan keberagaman di sini ialah bagaimana cara orang memandang perbedaan, cara menjalani kehidupan, baik itu secara individu, kelompok, ataupun kelompok dalam skala yang lebih luas. Secara garis besar, perbedaan itu terbagi menjadi dua, yaitu perbedaan wajar dan perbedaan ekstrim. Perbedaan yang wajar di sini dapat diartikan sebagai perbedaan yang tidak terlalu mencolok. Contohnya itu seperti tinggi badan, agama, warna kulit, dan latar belakang seseorang. Sedangkan perbedaan ekstrim dapat dikatakan sebagai perbedaan yang sangat mencolok, dikarenakan tidak dipungkiri ya bahwa orang yang memiliki perbedaan ekstrim ini seringkali mendapatkan diskriminasi oleh lingkungan sekitarnya. Contoh dari perbedaan ekstrim ini ialah anak yang memiliki kekurangan fisik dan anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata. Selanjutnya kita masuk pada kata akomodasi. Hal ini berarti bahwa lembaga pendidikan itu memberikan layanan dan dukungan kepada anak penyandang disabilitas sesuai dengan perbedaan mereka. Jadi melihat dari keberagaman peserta didik ini, maka dengan kita memberikan pelayanan sesuai dengan perbedaannya, mereka itu merasa dirangkul, sehingga terlihat ya bahwa di sini tujuan pendidikan inklusi itu untuk menyamaratakan semua hak anak untuk belajar dan mengenyam pendidikan dalam satu wadah dan satu ruang. Adapun dalam pendidikan inklusi itu mengakomodasi 3 hal penting dalam konteks penyelenggaraannya. Nah, berarti dalam hal ini sifatnya itu implementatif ya. Adapun 3 hal penting tersebut, yang pertama merespon keberagaman anak. Nah, di sini pendidikan inklusif atau sekolah yang menggunakan sistem pendidikan inklusif ini harus menerima anak dengan tangan terbuka dari perbedaan yang dimiliki oleh anak tersebut. Yang kedua, meningkatkan partisipasi peserta didik. Nah, dengan banyaknya sekolah yang menggunakan sistem pendidikan inklusi, itu memberikan peluang besar terhadap anak penyandang disabilitas untuk mengenyam pendidikannya. Lalu yang ketiga, mengurangi keterpisahan anak dari pendidikan. Nah, maksudnya di sini anak itu tidak lagi perlu jauh untuk mengenyam pendidikan, khususnya anak penyandang disabilitas ya. Lalu sifat dari pendidikan inklusi itu kan integrasi, yaitu mengintegrasikan anak penyandang disabilitas dengan anak non-disabilitas. Pada peran guru dalam pendidikan inklusi. Jadi di sini guru harus mengupayakan pelayanan berdasarkan kebutuhan atau perbedaan anak tersebut. Adapun seperti 1, tingkat rasa kepedulian yang tulus kepada anak. 2, kesediaan untuk bertanggung jawab dan terlibat dalam kelas tersebut. Yang ketiga, guru memiliki tingkat kepekaan tulus terhadap keberagaman anak. Yang keempat, guru itu memandang perbedaan sebagai hal yang normal. Yang kelima, menyediakan kelompok belajar yang heterogen. Yang keenam, guru itu harus menggunakan model kooperatif. Jadi, antara siswa reguler dengan anak penyandang disabilitas dapat bekerja sama dan saling membantu agar tugas kelompok mereka itu dapat berjalan dengan lancar atau selesai. Yang ketujuh, guru itu harus selalu memberikan motivasi terhadap anak. Lalu yang kedelapan, antusias untuk merangsang kreativitas anak. Dan tentu hal tersebut juga harus ditunjang oleh kompetensi guru tersebut.